Artificial intelligence tools like ChatGPT they've seemingly changed the world. All right, last week, the artificial intelligence company OpenAI unveiled ChatGPT-4. Meanwhile, Twitter CEO Elon Musk has become the latest businessman to join the artificial intelligence bandwagon. 8 years after co-founding OpenAI. Tonight we're taking a closer look at a new technology that's making waves in the world of AI, ChatGPT, a language model created by OpenAI. Now the race in the field of artificial intelligence is growing with each coming day. After the release of sensational AI bot ChatGPT, Microsoft... Akhir tahun 2010-an, Elon Musk menyadari sesuatu yang menakutkan. AI, salah satu potensi ancaman terbesar bagi umat manusia, sedang dimonopoli oleh satu perusahaan tunggal, Google, yang dimiliki oleh Larry Page. Saat itu Google memiliki 3/4 dari semua bakat AI di planet, dan bahkan tidak ada yang mencoba bersaing dengan mereka. Seluruh tujuan Google adalah kecerdasan umum buatan atau AGI, atau kecerdasan super buatan. AGI dinilai bisa lebih berbahaya daripada hulu ledak nuklir. Elon Musk setuju bahwa AGI berpotensi besar untuk kebaikan, tetapi pasti ada potensi buruk. Jika Anda memiliki teknologi baru yang radikal, Anda pasti ingin mencoba mengambil tindakan yang memaksimalkan. Itu mungkin akan baik atau mungkin justru memberi efek buruk. Jadi jika jalan ini dilanjutkan, maka Larry Page, orang yang jelas tidak menghargai kemanusiaan, mungkin akan menjadi satu-satunya yang memiliki senjata pemusnah massal ini, dan itu adalah tantangan terakhir bagi Elon. Saat itu Google dan DeepMind memiliki sekitar 3/4 dari semua talenta AI di dunia. Mereka jelas memiliki jumlah uang yang sangat besar dan jumlah komputer yang lebih banyak dari siapapun. Tentang dunia unipolar di sini, di mana hanya ada satu perusahaan yang dekat dengan monopoli seperti komputasi berskala besar, dan orang yang bertanggung jawab di sini tampaknya tidak untuk peduli dengan keselamatan. Hal ini dirasa tidak baik, jadi Elon mengumpulkan beberapa orang top di dunia AI dan startup untuk membuat OpenAI. Elon ingin OpenAI menjadi kebalikan dari AI Google dan akan menjadi open source non-profit. Ini sepenuhnya terbuka karena Google ditutup untuk keuntungan, itu sebabnya OpenAI mengacu pada open source. Hal ini terkait dengan transparansi. Jadi orang akan tahu apa yang terjadi. Larry Sinclair, seorang peneliti AI dan pendiri Alpha Signal, memberikan tanggapan mengenai hal ini. Ada beberapa orang yang sangat berpengaruh di penciptaan OpenAI pada dasarnya memutuskan atau memiliki perasaan bahwa dengan kecepatan AI akan menyerang AGI yang merupakan AI umum buatan. AI yang kita tahu bisa melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Sekali titik itu tercapai, maka akan tercipta perubahan besar dalam masyarakat dan banyak orang di dunia tidak siap untuk ini. Ide awal OpenAI adalah untuk membuat organisasi nirlaba yang akan meneliti dan melindungi kemajuan AI. Elon Musk dan beberapa peneliti AI terkenal lainnya ada di sana. Semuanya dimulai seperti itu dan semuanya baik-baik saja pada awalnya. OpenAI merupakan perusahaan riset kecerdasan buatan. Ini bukan tentang menghasilkan uang, tapi tentang memastikan bahwa AI dan kemanusiaan berada di sisi yang sama. Tujuannya adalah untuk memajukan kecerdasan digital dengan cara yang paling menguntungkan umat manusia secara keseluruhan. Tidak dibatasi oleh kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan finansial. Penelitian ini bebas dari kewajiban keuangan sehingga dapat lebih fokus pada dampak positif bagi manusia. Ini adalah penyebab yang terdengar sangat mulia, tetapi kemudian semuanya berubah. Elon Musk lebih keras membebani mereka dan membuka OpenAI dari open source non-profit menjadi closed source for profit. Makhluk paling cerdas di bumi sejauh yang kita tahu adalah manusia. Mungkin kita jelas lebih lemah daripada simpanse atau kurang gesit tetapi sangat pintar. Jadi sekarang apa yang terjadi ketika sesuatu yang jauh lebih pintar ada daripada orang terpintar? Ini mungkin berakhir dengan menghancurkan kemanusiaan. Elon Musk lebih spesifik menggambarkan tentang potensi berbahaya dan menakutkan yang bisa dilakukan AI. Pepatah lama mengatakan, panah lebih kuat daripada pedang.
Jadi jika kita memiliki AI super cerdas yang mampu menulis dengan sangat baik, dengan cara yang sangat berpengaruh dan meyakinkan, kemudian terus mencari tahu apa yang lebih meyakinkan seseorang dari waktu ke waktu, dan kemudian ia memasuki media sosial, misalnya Twitter, Facebook, dan lainnya, yang berpotensi memanipulasi opini publik dengan cara yang sangat buruk, bagaimana kita bisa tahu? Elon menolak bahwa semua kecerdasan harus diperlakukan sama, baik digital atau biologis. Terutama jika kecerdasan digital memutuskan untuk membatasi kecerdasan biologis manusia, sehingga mereka hanya membangun tuan budak mereka sendiri. OpenAI memulai dengan niat baik, tetapi ada masalah uang. Bahkan dengan seorang pengusaha terkaya di dunia mendukungnya, OpenAI berjuang untuk tetap berusaha bertahan secara finansial. Kita tahu pelatihan AI tidak murah. Menjalankan dan melatih AI sangat mahal dan menghabiskan banyak uang. Jadi OpenAI adalah organisasi nirlaba di industri yang membutuhkan miliaran hanya untuk bertahan. Beberapa perkiraan mengatakan bahwa ChatGPT berharga $700.000 per hari untuk beroperasi. Jumlah yang benar-benar gila yang mungkin sedikit menantang untuk ditangani oleh organisasi nirlaba. Jadi bagaimana OpenAI dapat membantu untuk bersaing dengan Google yang mempunyai uang tak terbatas di rekening bank mereka? Sambil mencoba untuk tetap sebagai nirlaba, jika sesuatu tidak berubah, maka OpenAI akhirnya harus menutup pintunya. Tahun 2018, nirlaba mulai mencoba melakukan perubahan itu. Mereka berpikir untuk mencari untung, tapi Elon tidak tertarik. Saat Elon Musk bergabung dan kemudian sesuatu yang besar terjadi, mereka merilis makalah pertama tentang model bahasa besar, dan itu adalah versi awal menjadi ChatGPT, yaitu pada tahun 2018. Jadi 2018 adalah tahun transformatif untuk OpenAI, karena dari awal hingga 2018 mereka bekerja. Pada generasi musik, mereka bekerja pada AI untuk video game seperti StarCraft dan game lainnya. Dan yang terjadi pada tahun 2018 adalah mereka melakukan perubahan itu ke model bahasa besar. Namun kemudian Elon Musk memutuskan untuk keluar dari OpenAI. Itu membuat OpenAI dalam posisi yang sulit karena menjalankan dan melatih AI sangat mahal dan menghabiskan banyak uang. Kita berbicara ratusan ribu dolar per hari untuk pelatihan, dan karena dibiarkan dalam situasi yang sangat buruk, mereka membutuhkan banyak uang untuk melatih model. Setelah dia mengatakan keluar, mereka harus mencari uang di tempat lain. Disitulah Microsoft masuk dan mereka menginvestasikan $1 miliar itu pada tahun 2018. Jadi 2018 adalah tahun gila untuk OpenAI. Sampai sekarang, ini menyebabkan banyak ketegangan antara Elon dan dewan OpenAI lainnya. Elon tidak ingin menyimpang dari cita-cita aslinya. Elon bahkan mencoba mengambil alih perusahaan untuk menjalankan hal-hal seperti yang diduga. Tetapi rekan pendiri lainnya tidak mau mengalah. Jadi Elon memutuskan keluar. Pada hari-hari itu jelas bahwa OpenAI memiliki masalah keuangan lebih awal. Jika mereka akan terus melakukan penelitian di AI, maka akan membutuhkan lebih banyak uang. Dan untuk melakukan itu, mereka mungkin perlu membuat produk berbayar atau beralih dari nirlaba ke bisnis laba. Tahun 2018 ketika dia pergi, Elon mengambil sumbangan $1 miliar yang dia janjikan kepada perusahaan bersama mereka. Elon mengatakan kepada pers bahwa itu adalah konflik kepentingan karena dia sedang mengerjakan mobil self-driving yang menggunakan AI di Tesla. Tetapi sebenarnya Elon menggigit lidahnya. Sekarang Elon keluar dari jalan OpenAI dan OpenAI bebas untuk melakukan apa yang mereka suka. Tetapi sekarang mereka menghadapi masalah besar lainnya. Sekarang OpenAI kekurangan $1 miliar dana untuk bertahan. Kehilangan Elon dan miliarannya merupakan pukulan besar bagi organisasi nirlaba yang sudah berjuang, sehingga mereka perlu mencari untung. OpenAI mengatakan mereka akan menerapkan batas sistem keuntungan di mana investor asli hanya dapat menerima sangat sedikit dari investasi mereka. Kita tahu betapa memalukan OpenAI berjanji bahwa mencari keuntungan tidak akan mengubah banyak hal, tapi mereka berbohong. Karena pada prakteknya, setelah mereka mendapatkan keuntungan, mereka langsung bergabung dengan Microsoft. Microsoft dan OpenAI mengumumkan kemitraan multitahun yang mencakup investasi $1 miliar dari Microsoft. Dan sekarang apa yang dimulai sebagai nirlaba untuk melawan Google telah menjadi lengan de facto Microsoft.
OpenAI juga membuang seluruh hal open source. Kita harus memahami AI adalah dunia tanpa sumber cetak. Mereka semua saling membantu. Semuanya adalah transparan. Banyak hal tiba-tiba terbuka dan mereka berpikir terlalu berbahaya untuk menjaga semuanya transparan. Mereka mulai menahan informasi dan tidak membiarkan publik menggunakan model AI. Mereka tiba-tiba tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dilakukan OpenAI di balik pintu tertutup seperti Google. Tetapi mereka memiliki argumen yang sangat bagus untuk menutup sesuatu. AI terlalu kuat dan mereka tidak bisa membiarkan semua kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah dengan membuatnya tersedia secara terbuka. Karena itu open source dapat dimodifikasi dan disitulah masalahnya muncul. Masalah datang ketika mereka memberi kekuatan yang mereka tahu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, jadi sekarang harus memiliki keamanan dunia maya baru. Bukan peneliti keamanan dunia maya, tetapi lebih seperti peretas yang sekarang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kode mereka atau untuk melawan kerentanan di situs web mereka. Dan siapa yang lebih baik melindungi AI? Jawabannya jelas adalah orang-orang terpintar yang paling bermoral di ruangan itu. Jadi dengan uang di tangan dan kotak hitam yang disegel, OpenAI terlempar ke tempat sekarang ini sebagai salah satu perusahaan paling kuat dan berpengaruh di Amerika, bernilai puluhan miliar dolar. ChatGPT diluncurkan pada November 2022. Sebulan kemudian Elon mengetahui bahwa OpenAI telah mengakses data Twitter untuk melatih AI-nya sehingga dia memutus akses mereka pada bulan Maret. Kemudian pada awal April, Elon Musk dan yang lainnya meminta jeda 6 bulan dalam penelitian AI. Tetapi ini lebih merupakan langkah simbolis untuk mendapatkan bola mata. Elon tahu bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan APOS akan benar-benar terjadi. Jadi apakah itu jeda realistis ataukah simbol yang mungkin diketahui tentang jeda? Mungkin itu adalah simbol penting. Elon menjelaskan bahwa dia akan melakukan apapun untuk menghadapi OpenAI, Google, dan perusahaan manapun yang akan mengendalikan masa depan kemanusiaan. Tetapi Elon memiliki persaingan yang ketat di depannya. Ketika Microsoft menempatkan 10 miliar dolar lagi ke dalam OpenAI, tetapi tidak hanya uang yang menjadi kekuatan yang sebenarnya. Model AI dari OpenAI atau Google atau bahkan perusahaan Elon. Namun kekuatan sebenarnya adalah data. Setiap orang memiliki model yang sama atau hampir sama, dan perbedaan besar akan menjadi data. Perbedaan besar akan menjadi kumpulan data yang tidak dapat dilatih, dan pemilik kumpulan data inilah yang akan menjadi kunci. Ada banyak kemitraan dan kesepakatan rahasia yang akan terjadi dalam 12, 20, 50 tahun ke depan dengan AI. Karena kekuatannya bukan pada model, tetapi kekuatan dan data. Data sudah menjadi berharga akhir-akhir ini, dan sekarang akan menjadi lebih berharga.